Pak Sumbogo. Pak Sumbogo, jadi kalau seandainya nanti PDI Perjuangan katakanlah tidak mengusung Ganjar Pranowo sebagai capres, Anda kecewa dong, gelo. Ya, itu manusiawi toh. Kalau gelo itu manusiawi karena apa yang Ya, kita aspirasikan tidak masuk. Tapi sebagai kader tentu kita akan tetap tunduk. Itu oke. secara Siapapun pribadi. itu. Iya, saya sebagai kader saya akan tunduk. Nah, teman-teman yang non struktural ini apakah dikatakan atau tidak, kita akan arahkan. Tetapi di luar komunitas yang sudah tetap sebagai anggota PDI Perjuangan, saya tuh tidak bisa mengikat mereka karena kelompok ini sebenarnya kelompok yang cukup cair. Ya. Kelompok di SGI ini cair. Tidak melulu teman-teman dari non struktural PDI, tapi juga ada dari komunitas-komunitas yang lain. Kalau sekarang saya balik, kalau saat ini Anda mendapatkan sanksi, katakanlah dipecat jadi Wakil Ketua DPC Purworejo karena Anda mbalelo, tidak mengikuti arahan partai, dianggap seperti itu. Karena Anda mendukung Ganjar Pranowo yang belum diputuskan oleh partai. Anda siap? Ya, sangat siap, sangat siap. Oke. Apa sih pertimbangan Anda begitu mati-matian mengusung seorang Ganjar Pranowo? Ya, satu saya yakin atas beberapa pembicaraan dengan teman-teman yang banyak kalangan Pak Ganjar itu baik. Saya dulu relawan ketika Ganjar maju yang pertama untuk jadi gubernur. Saya ketua relawannya di Purworejo, salah satu cabang relawannya. Meskipun saya tidak banyak komunikasi dengan Pak Ganjar. Dan lewat beberapa yang saya ikuti terus-menerus selama beliau menjabat, ya memang jarang loh punya prestasi minus di Jawa Tengah. Oke, jadi dua hal itu ya. Saya ingin tanya ke Mas Saidiman. Mas Saidiman, ini PDIP belum mengambil keputusan. Meskipun juga secara survei, ya Anda tentu paham ya, bahwa Ganjar Pranowo selalu tempat 3 teratas bersama Prabowo Subianto dan juga Anies Baswedan. Mungkinkah ketika survei ini bertahan, katakanlah sampai 2023 saat penentuan capres nanti, maka Ganjar Pranowo tidak akan diusung? Secara logika politik mungkin? Kalau kita lihat pengalaman sejauh ini memang PDIP selalu ada dinamika ya sebelum mengusung entah itu kepala daerah yang potensial maupun calon presiden. Itu terjadi. Tapi pada akhirnya kita menyaksikan bahwa keputusan Ibu Megawati Soekarno Putri saya kira selalu keputusan yang tepat ya. Memilih calon-calon yang memang diprediksi didukung oleh publik secara luas. Karena agak berbahaya, riskan kalau partai politik itu memutuskan mengusung calon yang pada tingkat grassroots itu tidak didukung. Ya, tapi bukankah PDIP sering menasbihkan diri sebagai partai ideologi yang tidak berpikir selalu kalah dan menang? Kalau kita lihat sejauh ini itu kelihatan dikombinasikan. Jadi mereka memilih calon-calon yang memang tidak punya masalah secara ideologis, tapi pada saat yang sama calon-calon yang potensial untuk menang. Okay. Dan itu kita saksikan. Walaupun ketua umum itu memiliki hak prerogatif, tetapi selalu keputusan publik atau kecenderungan publik itu selalu menjadi perhatian ketua Jadi umum. Anda mau memperkirakan kalau surveinya katakanlah seperti hari ini, maka kecil kemungkinan PDIP tidak mengusung Ganjar Pranowo? Ya, menurut saya akan demikian. Walaupun billboard Puan Maharani tersebar di mana-mana. Tentu ada kemungkinan PDIP mengusung calon lain, tapi menurut saya yang paling potensial diusung sekarang ini adalah masih Pak Ganjar Pranowo. Kecuali dalam 2,5 tahun ini ada perubahan dukungan publik, mungkin saja itu berubah dan mungkin saja pilihan PDIP. Terakhir, konflik banteng versus celeng. Celeng itu kalau diartikan babi hutan ya. Konflik banteng versus celeng. Menurut Anda menguntungkan atau merugikan PDI Perjuangan? Yang pertama mungkin menguntungkan malah ya. Menguntungkan, kenapa? Ya, pembicaraan publik seputar calon-calon yang diusung PDIP ini terus-menerus berlangsung. Kita tahu bahwa di dalam survei yang muncul bukan hanya Pak Ganjar sebenarnya, tapi di sana ada beberapa kader juga dari PDIP. Ada Puan Maharani, ada Tri Risma hari ini, bahkan ada Basuki Cahayapurnama, bahkan nama Ibu Megawati sendiri juga masih masuk di dalam radar publik untuk diusung sebagai calon presiden.
Jadi pembicaraan tentang PDIP menurut saya justru menguntungkan buat PDIP sehingga tidak lepas begitu pembicaraan publik mengenai partai ini dan calon-calon yang diusungnya. Jangan lupa bahwa yang disebut sebagai mereka yang berada di luar barisan itu kan bukan hanya Pak Ganjar sebetulnya, karena calon-calon lain juga secara dalam gradasi tertentu juga melakukan kampanye kan sebetulnya. Ada pembentukan relawan juga di dalam bentuk yang berbeda-beda. Oke, saya juga pertanyaan terakhir ke Pak Sumbogo. Pak Sumbogo, kan sampai sekarang Mas Ganjar nggak pernah ngomong kalau siap untuk maju. Anda yakin Mas Ganjar mau maju? Yo, ini kan Pak Ganjar maju atau tidak dalam PDI saya tahu kalau dia diterima dan diberi keputusan oleh ketua umum, ya pasti dia jadi capres. Tidak bisa, saya tahu bahwa Pak Ganjar tidak mungkin nyapres dari partai lain. Gitu loh, keyakinan saya itu yang membuat Pak Ganjar itu orang baik, orang taat partai. Tapi saya pengen bahwa seluruh proses itu nanti Pak Ganjar tidak didolimi secara struktural. Artinya bahwa saya merasa kalau tidak ada upaya politik, Pak Ganjar secara struktural pasti akan didolimi. Oh, jadi Anda bersuara supaya Pak Ganjar, Mas Ganjar tidak dizolimi. Anda mau mengatakan itu? Oh iyalah, artinya fair aja lah, fair. Ketika banyak sosial media makanya gitu, jangan semata-mata lalu misalnya seperti yang diusulkan akan diberi sanksi dan sebagainya, kan beredar di banyak sosmed ini kan, lalu ini yang kadang-kadang teman-teman kader di bawah ini loh, saya nggak bisa menjelaskan secara rasional alasan apa itu loh. Ada berapa orang kelompok Anda sekarang? Oh banyak Mas, kalau yang sudah di grup di tingkat kabupaten ada sekitar 68, lalu kami yang di kecamatan-kecamatan sudah mulai bentuk grup dan mulai bentuk pengurus. Ini sampai hari ini 8 kecamatan cabang SGI sudah terbentuk. Target saya tahun akhir 21 ini 16 kecamatan pasti sudah terbentuk. Dari berapa kecamatan tuh di Purworejo? 16. Oh total 16. Anda yakin 16-16-nya akan mendukung Ganjar Pranowo di Purworejo? Loh, saya bentuk SGI-nya loh. Saya tidak mengurusi partai dalam hal ini. Iya. Maksudnya gerakan dalam tanda kutip untuk mendukung Ganjar Pranowo di luar struktur partai. Anda yakin 16 kecamatan Anda bisa dapatkan itu? Oh sangat bisa, karena sekarang yang dari sekitar 68 itu sebenarnya sudah mewakili hampir bukan hampir, tapi seluruh kecamatan sudah ada. Oke, baik. Jadi Purworejo mengusung Ganjar Pranowo, kurang lebih begitu ya? Oh iya, enggak, bukan PDIP-nya loh, bukan DP-nya, bukan strukturnya. Saya tidak mewakili struktural PDIP. Oke, baik. Terima kasih dinamika yang menarik, Banteng versus Celeng di internal PDI Perjuangan. Terima kasih, Pak